Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yoel. Perkenalkan, nama saya Michael Asera Sambuta. Perkenalkan, nama saya Lukas Vincent, saya dari Sistem Informasi Angkatan 24. Dan dengan ini, kelompok kami mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan laporan penyusunan standar operasional di TK Argosari. Dan laporan ini merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan beberapa pihak, seperti mulai dari pengumpulan data, identifikasi, hingga kebutuhan penyusunan hingga finalisasi SOP. Nah, untuk latar belakang dari penyusunan SOP ini didasari oleh kebutuhan akan adanya panduan yang jelas dan terstruktur dalam menjalankan berbagai kegiatan di TK Argosari. Sebelumnya, pelaksanaan kegiatan ini seringkali didasarkan pada kebiasaan atau instruksi lisan yang seringkali berpotensi menimbulkan inkonsistensi dan kurangnya akuntabilitas. Nah, penyusunan SOP ini sendiri bertujuan untuk menjamin kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kegiatan di TK Argosari, kemudian menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi anak-anak, guru, dan juga staf. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi, efektivitas kerja, dan juga mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sekolah. Nah, kami pun juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Sekolah TK Argosari, yaitu Bu Indah, dan juga Bu Meme Susiolawati sebagai pembimbing kami, dan juga atas dukungan dan kerjasamanya dalam penyusunan laporan SOP ini. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi menyempurnakan di masa yang. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan seputar data gathering atau metode pengumpulan data. Mungkin teman-teman bertanya, kira-kira apa saja metode pengumpulan data yang kami gunakan pada proses kali ini? Oke, kurang-kurangnya ada dua metode yang kami gunakan dalam proses pengumpulan data atau informasi. Yang pertama adalah proses wawancara dan yang kedua adalah proses kuesioner atau metode kuesioner. Kurang-kurangnya ada beberapa hal yang melandasi kami menggunakan metode tersebut. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu metode wawancara. Dalam hal ini, hal-hal yang melandasi kami menggunakan metode wawancara ada pun sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data yang lebih mendalam. Dalam hal ini, proses wawancara mampu mendukung kami melakukan pengumpulan informasi yang lebih detail dan mendalam dibandingkan dengan metode-metode lain. Lalu yang kedua, memahami perspektif responden. Dalam hal ini, kami sebagai pewawancara dapat memahami, bisa dikatakan, pandangan atau hal yang dihadapi oleh responden sehingga kami bisa menggali lebih dalam terkait informasi yang akan kami dapatkan. Yang ketiga adalah mendapatkan nuansa dan konteks. Hal ini bisa dikatakan mirip dengan poin yang kedua, karena dengan metode wawancara kami bisa memahami konteks atau permasalahan yang dihadapi oleh responden. Yang keempat adalah fleksibilitas. Dalam hal ini, dalam proses wawancara, kami sebagai pewawancara bisa menyesuaikan pertanyaan sesuai respon dari responden. Dan yang kelima, dan menjadi sesuatu yang sangat penting, yaitu membangun hubungan. Sebagai seorang pewawancara, kami setidaknya harus menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan apa yang kami teliti atau dengan responden yang saya sebutkan sebelumnya. SOP yang pertama ini, yaitu SOP penerimaan murid baru. Berhubung di kuesioner sebelumnya Ibu menjawab di TK Ibu itu nggak ada SOP penerimaan murid baru atau siswa baru. Di sini kami mau coba nanya gitu, kira-kira proses penerimaan siswa baru di sekolah Ibu itu gimana prosesnya? Proses berlangsungnya mungkin bisa Ibu ceritakan. Oke, baik.
di TKP GRI Argosari itu penerimaan siswa baru itu biasanya dimulai di bulan Maret. Terus di situ penerimaan siswa baru itu kami biasanya itu kita pasang banner. Kemudian bisa jadi beliau langsung datang ke sekolah, langsung bawa kakak sama KTP orang tua. Kemudian ngambil formulir, sekaligus langsung ditulis secara manual. Kadangkala karena memang di desa kami kan kebanyakan teman-teman wali murid baru itu kebanyakan malah minta kami untuk menuliskan formulir tersebut. Tapi kami tetap memberikan formulir untuk pengisian PPDB tersebut. Ya sudah gitu aja sih, nggak ada prosedur khusus seperti kalau TK-TK yang lain kan. Biasanya kan saat ini mereka sudah membuka PPDB. Kalau saya terlalu dini menurut saya. Jadi kami mungkin selama ini nggak ada SOP khusus, namun kita buat natural aja gitu, karena kami memang di desa nggak kayak di kota sih. Mungkin akan berbeda dengan TK-TK yang ada di kota seperti itu ya. Intinya PPDB kita buka kadang via WA, terus kemudian ada juga yang lewat wali murid dari mulut ke mulut gitu aja, terus mereka datang langsung ke TK kami. Dulu pernah pakai apa sih Mas yang online itu? Kayak form pengisian gitu atau? Ya itu pernah nggak jalan sih, hanya beberapa orang yang bisa ngisi. Jadi ya, tapi nanti saya punya planning untuk tahun ini, saya coba untuk seperti itu kembali. Tahun kemarin udah enggak, 2 tahun kemarin. Malah 2 tahun yang setelah saya diklat KS itu malah saya sempat yang ada pengisian online itu. Untuk sekarang sudah enggak lagi. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira ada staf khusus Bu? Ya kira-kira mengurus penerimaan mahasiswa baru atau dari penerimaan mahasiswa baru ini masih diurus oleh apa gitu Bu? Kayak staf guru atau ya ini sekali lagi gini, kepinginnya seperti itu ya, namun kami terbatas karena kami di sini tuh posisinya ya guru, ya staf, ya intinya masih ada khusus sebelumnya. Oke, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode kuesioner. Mungkin teman-teman bertanya, apa saja hal yang melandasi kami menggunakan metode kuesioner? Yang pertama adalah pengumpulan data kuantitatif. Seperti yang kita tahu, data kuantitatif adalah data yang dapat diukur. Sehingga dalam proses kali ini, kami perlu mengumpulkan data kuantitatif sehingga kami dapat melakukan pengukuran skala atau pengukuran-pengukuran lain terkait informasi yang kami dapatkan ke depannya. Yang kedua adalah efisiensi waktu dan biaya. Dalam hal ini, proses atau metode kuesioner ini dapat menyempitkan waktu proses pengumpulan informasi. Yang ketiga yaitu memetakan apa yang akan menjadi pembahasan kami. Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan yang telah kami susun bertujuan untuk mengatur jalannya atau mengatur jawaban-jawaban yang akan diberikan responden. Oke, sekian untuk metode pengumpulan informasi. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Baik, jadi untuk tahapan atau proses pembuatan SOP ini kami pecah menjadi 3 tahapan utama, yaitu proses data gathering, yang kedua proses analisa data, yang ketiga adalah proses pembuatan SOP itu sendiri. Jadi di tahap pertama atau data gathering kami melakukan pertama adalah menginformasikan kepada mitra kami kapan kami akan melakukan data gathering tersebut. Jadi kami seperti janjian begitu dalam hal ini melalui WhatsApp.
kami melakukan janjian dengan mitra kami untuk menentukan tanggal yang pas untuk kami semua. Nah, lalu yang selanjutnya yang kami lakukan adalah pertama-tama yaitu menggunakan Google Form untuk membuat kuesioner. Nah, kuesioner ini nanti akan kami gunakan untuk mempersempit topik pembahasan yang akan kami bahas pada saat tahapan yang selanjutnya. Maksud saya langkah selanjutnya yaitu langkah wawancara. Nah, di langkah wawancara ini kami menanyakan sesuai dengan apa yang telah mitra isi atau mitra telah masukkan ke dalam kuesioner kami. Jadi kami tidak perlu bertanya pertanyaan yang sekiranya sudah jelas dalam kuesioner. Nah, yang tahapan selanjutnya, tahap kedua, yaitu setelah data gathering adalah data analyzing atau analisis data. Nah, di sana kami memproses data yang sudah kami dapatkan dari proses tahapan 1 yaitu data gathering. Kami menganalisa, kami mencerna info yang kami dapatkan, lalu kami menentukan apa saja masalah yang ada pada yang harus diselesaikan daripada mitra kami tersebut. Nah, jadi kami menentukan apa masalah yang urgent yang harus diselesaikan secara cepat dari mitra kami. Nah, di sana kami melakukan analisa data begitu. Ya. Yang selanjutnya adalah setelah menganalisa data, kami mengetahui masalahnya, kami juga tentu saja mencari referensi dari jurnal-jurnal yang telah ada. Karena jurnal-jurnal itu akan menjadi referensi nantinya untuk tahap ketiga, yaitu tahap pembuatan. Ya, jurnal ini kami temukan di banyak sumber, ada yang dari artikel ilmiah, ada yang dari jurnal, mungkin dari penelitian seseorang begitu. Nah, yang tahapan terakhir adalah tahapan pembuatan SOP itu sendiri. Ya, dibagi menjadi 2 langkah, yaitu kami menyusun sebuah SOP berdasarkan 3 poin utama. Ya, setelah kami menemukan masalahnya di tahap kedua, kami menentukan dulu 3 poin utama, yaitu 1, tujuan dari SOP ini apa. Yang kedua adalah input yang dibutuhkan oleh SOP ini apa. Yang terakhir adalah output yang dihasilkan itu apa. Jadi setelah kita mengetahui 3 hal ini, 3 hal pokok ini, kita dapat membuat dan menyusun SOP dengan runtutan SPOK. Jadi kita mengurutkan sesuai dengan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini memudahkan kami nantinya untuk membangun standar operasional prosedur yang lebih baik dan efisien. Setelah kami membuat SOP ini, tak lupa kami juga melihat yaitu referensi yang sudah kami cari di tahap kedua itu untuk melihat apakah SOP milik kami ini sekiranya sudah efisien atau belum. Jadi referensi kami gunakan untuk tolak ukur performa dari SOP kami. Nah, setelah itu kami membuat BPM atau diagram prosedur menggunakan sebuah software yang bernama Bizagi Modeler. Yaitu kami membuatnya berdasarkan standar operasional prosedur yang sudah kami tulis seperti itu di dalam format SPOK di sebuah dokumen Word begitu. Nah, itulah cara kami membuat SOP kami.